Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan hasil diskusi kami selaku kelompok 10 pada mata kuliah dasar Sintaksis Bahasa Indonesia. Tema yang akan kami bahas adalah tata bahasa transformasi. Sebelumnya, perkenalkan ketiga anggota kelompok 10 yang akan memaparkan materi pembahasan. Yang pertama, ada saya sendiri, Alvina Nur Azizah, dengan NIM 2101421009. Yang kedua, ada Silviana Anissa Putri dengan NIM 2101421027. Dan selanjutnya ada Hanifah Rifdah Nurul Azizah dengan NIM 2101421029. Ada beberapa poin atau materi pokok yang akan kami bahas. Di antaranya yang pertama, pengertian menurut para ahli. Yang kedua, sejarah tata bahasa transformasi. Yang ketiga, ciri tata bahasa transformasi. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan tata bahasa transformasi. Yang kelima, jenis-jenis tata bahasa transformasi. Dan yang terakhir atau yang keenam, prinsip dasar tata bahasa transformasi. Baik, langsung saja ya pada topik bahasan yang pertama. Pengertian tata bahasa transformasi menurut para ahli. Berikut terdapat 4 pengertian dari tokoh ahli. Yang pertama, Kraft. Pada tahun 1980, halaman 153. Transformasi adalah suatu proses merubah bentuk bahasa menjadi bentuk-bentuk lain, baik dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks maupun dari bentuk kompleks ke bentuk yang sederhana. Selanjutnya yang kedua, menurut Samsuri tahun 1981 pada halaman 153. Menurut Samsuri, transformasi adalah proses atau hasil pengubahan sebuah struktur kebebasan atau struktur yang lain menurut kaidah tertentu. Berbeda pendapat nih menurut Krida Laksana. Pada tahun 1984, halaman 198. Menurut Krida Laksana, transformasi adalah kaidah untuk mengubah struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau mengatur kembali konstituen-konstituennya. Kemudian menurut tokoh selanjutnya yaitu Rosenbaum. Pada tahun 1968, halaman 28. Berikut pengertiannya. Transformasi convert one sentence structure by performing various operations on the constituents making up their structure. Yang memiliki makna dalam bahasa Indonesia, transformasi adalah proses perubahan struktur dalam suatu kalimat ke dalam struktur luar atau struktur permukaannya. Kesimpulannya, tata bahasa transformasi merupakan teori linguistik yang menyatakan bahwa tujuan linguistik ialah menemukan apa yang semesta dan teratur dalam kemampuan manusia untuk memahami dan menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal. Pertama nih, kalimat dianggap sebagai satuan dasar. Mengapa?
Karena kedua, hubungan-hubungan antara unsur-unsur dalam struktur kalimat diuraikan atas abstraksi yang disebut kaidah struktur frasa dan kaidah transformasi sebagaimana teori yang terdapat dalam gramatikal generatif selanjutnya. Baik, selanjutnya topik bahasan yang kedua mengenai sejarah tata bahasa transformasi. Secara rinci dapat diurutkan menjadi 3 tahapan yang berawal dari aliran transformasi generatif yang berakar pada penelitian dilakukan oleh Zelig Harris di Universitas Pennsylvania sekitar tahun 1952 hingga tahun 1957. Tahap yang pertama berawal dari tokoh aliran transformasi, yaitu Harris yang memperkenalkan sebuah teori tentang adanya berbagai perubahan atau yang sekarang bisa kita sebut sebagai transformasi ini. Teori ini biasa dilakukan pada analisis atau analisa sintaksis, baik berupa perubahan suatu struktur kalimat ke struktur lain, perluasan kalimat, pembuangan kata, atau bahkan pergantian kata. Kemudian, karena adanya sambutan yang berupa kritik dan saran atas kekurangan yang ada pada teori tahap pertama, berkelanjutanlah adanya teori tahap kedua. Teori ini dikembangkan lagi pada bukunya yang kedua, yang berjudul Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965. Dalam buku ini, Chomsky telah menyempurnakan teorinya mengenai sintaksis dengan mengadakan beberapa perubahan prinsipil yang dikenal dengan istilah standard theory. Nah, kemudian memasuki tahap ketiga nih. Tahap ini dikembangkan pada tahun 1972. Teori yang diberi nama Extended Standard Theory. Pada tahun 1975, kemudian direvisi kembali dan diberi nama Revised Extended Standard dan revisi terakhir dengan nama Government and Binding Theory. Nah, jadi kesimpulannya, setiap tata bahasa dari suatu bahasa menurut Chomsky adalah merupakan teori dari bahasa itu sendiri. Dan tata bahasa transformasi lahir bersamaan dengan terbitnya buku Sintaktik Struktur pada tahun 1957 yang kemudian muncul teori-teori yang kemudian direvisi, dan direvisi. Perkenalkan, nama saya Silviana Anissa Putri dengan NIM 21014211027. Ciri-ciri tata bahasa transformasi. Terdapat 7 ciri-ciri tata bahasa transformasi. Yang pertama, berdasarkan paham mentalistik. Menurut paham ini, proses berbahasa bukan faktor rangsang tanggap, melainkan faktor proses kejiwaan. Bagi mereka, proses berbahasa bukan hanya sekadar proses fisik berupa bunyi sebagai hasil sumber getar yang diterima oleh alat auditoris, tetapi proses kejiwaan dalam diri peserta berbicara. Yang kedua, bahasa merupakan innate. Kaum transformasi beranggapan penuh bahwa bahasa merupakan faktor innate atau warisan. Dalam hal ini, untuk membuktikan teorinya, Chomsky dengan bantuan rekannya membuktikan bahwa struktur otak manusia dengan otak simpanse persis sama, kecuali satu simpul syaraf bicara yang ada pada struktur otak manusia tidak terdapat pada struktur otak simpanse.
Itulah sebabnya simpanse tidak dapat berbicara seperti manusia, meskipun ia telah dilatih berkali-kali. Karena hal itu tidak disebabkan oleh kebiasaan, akan tetapi harus ada faktor keturunan. Yang ketiga, bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis permukaan. Teori transformasi memisahkan bahasa atas dua lapisan, yakni deep structure atau struktur dalam, yaitu tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya atau secara mentalistik, dan surface structure atau struktur luar, yaitu wujud lahiriah yang ditransformasikan dari lapis batin. Yang keempat, bahasa terdiri atas unsur kompeten dan performance. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas, tata bahasa transformasi memisahkan bahasa atas unsur kompeten, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang penutur tentang bahasanya termasuk kaidah-kaidah yang berlaku bagi bahasanya, dan performance yaitu keterampilan seorang dalam menggunakan bahasa tersebut. Yang kelima, bahasa bersifat kreatif. Ciri ini merupakan reaksi atas anggapan kaum struktural yang fanatik terhadap standar keumuman. Bagi kaum transformasi yang terpenting adalah kaidah. Walaupun suatu bentuk kata belum umum, asalkan pembentukannya sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka tidak ada halangan untuk mengakuinya sebagai bentuk gramatikal. Yang keenam, analisis bahasa bertolak dari kalimat. Tata bahasa transformasi beranggapan bahwa kalimat merupakan tataran gramatik yang tertinggi. Dari kalimat analisisnya turun ke frasa, dan kemudian dari frasa turun ke kata. Tata bahasa transformasi tidak mengakui adanya klausa. Dan yang ketujuh, membedakan kalimat inti dengan kalimat transformasi. Kalimat inti adalah kalimat yang belum dikenal kaidah transformasi, sedangkan kalimat transformasi adalah kalimat yang dikenal dengan kaidah transformasi. Adapun ciri-ciri kalimat inti yakni lengkap, simple, statement, aktif, positif, dan runtut. Selanjutnya terdapat keunggulan dan kelemahan tata bahasa transformasi. Setiap tata bahasa tentunya memiliki keunggulan sekaligus kelemahan. Keunggulan tata bahasa transformasi ada 5, yakni yang pertama, proses berbahasa merupakan proses kejiwaan bukan fisik. Yang kedua, secara tegas memisah pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa. Yang ketiga, dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif berdasarkan kaidah yang ada. Yang keempat, dengan pembedaan kalimat inti dan transformasi telah dapat dipilah antara substansi dan perwujudan. Dan yang kelima, dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga banyaknya karena gramatiknya bersifat generatif. Sedangkan kelemahan tata bahasa transformasi ada 3. Yang pertama, tidak mengakui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memilih konsep klausa dan kalimat. Yang kedua, bahasa merupakan innate. Walaupun manusia memiliki innate untuk berbahasa, tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih mustahil akan bisa. Dan yang ketiga, setiap kebahasaan selalu dikembalikan kepada struktur dalam. Perkenalkan, saya Hanifah Rifdanurul Azizah dengan NIM 21014211029 akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis tata bahasa transformasi dan prinsip dasar tata bahasa transformasi. Jenis kalimat transformasi ada 2, yakni transformasi tunggal dan transformasi umum. Transformasi tunggal dibagi menjadi 7, antara lain, yang pertama yaitu transformasi pasif. Transformasi pasif adalah transformasi tidak wajib, bisa diterapkan seperlunya dan merupakan variasi stilistis dari beberapa macam kalimat. Yang kedua yaitu transformasi imperatif. Transformasi imperatif adalah bentuk kalimat di mana verba dalam kalimat tersebut mengungkapkan perintah atau larangan dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga yaitu transformasi negatif. Transformasi negatif biasa disebut kalimat yang mengandung unsur penolakan. Yang keempat yaitu transformasi tanya.
Transformasi tanya adalah transformasi yang bertujuan untuk mengetahui keadaan tempat, tujuan, orang, waktu, dan lain-lain. Tetapi, bentuk kalimat transformasi yang dianalisis adalah kalimat yang sederhana. Yang kelima yaitu transformasi refleksif. Transformasi refleksif adalah transformasi yang terjadi bila rujukan peran pelaku dan peran penderita bersifat mandiri. Serta, transformasi ini terjadi pada verba yang berhubungan dengan gerak dan perbuatan yang mengenai diri sendiri. Yang keenam yaitu transformasi fokus. Arti dari kata fokus itu sendiri yakni jika sang penutur yang memberikan penekanan dan pementingan tertentu kepada salah satu bagian tutur. Dalam bentuk lisan maupun tulis, biasanya tekanan selalu ditempatkan bagian depan yang bisa dilihat pada struktur luarnya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu transformasi kausatif. Transformasi kausatif adalah transformasi yang menunjukkan hubungan peran pelaku dan peran penderita yang bersifat kausal atau penyebab. Jenis transformasi yang kedua yaitu transformasi umum. Transformasi umum adalah transformasi dengan kalimat masukan lebih dari satu dan menghasilkan kalimat tunggal yang panjang ataupun pendek sesuai dengan si makna yang dikehendaki. Transformasi umum dibagi menjadi 9, antara lain, yang pertama yaitu transformasi gabungan. Transformasi gabungan adalah dua kalimat yang ditransformasikan ke dalam satu kalimat. Yang kedua yaitu transformasi relatif. Transformasi relatif adalah proses penggabungan satu preposisi ke preposisi lainnya untuk membatasi atau menjelaskan salah satu bagian. Yang ketiga yaitu transformasi bandingan. Transformasi bandingan adalah bentuk kalimat yang ditransformasikan dari dua buah kalimat. Kemudian, pada kalimat tersebut terdapat penambahan atau penggabungan kata. Yang keempat yaitu transformasi adjektifal. Transformasi adjektifal adalah dasar frase momen dengan atribut adjektif di struktur luar. Yang kelima yaitu transformasi ekstraposisi. Transformasi ekstraposisi adalah satu tipe transformasi yang tidak wajib. Sebuah kalimat akan lebih mudah dipahami jika kerumitan gramatikal terjadi di sebelah kanan atau di belakang predikat daripada di depan predikat. Yang keenam yaitu transformasi resipok. Transformasi resipok adalah transformasi yang menunjukkan verba atau yang melakukan pekerjaan saling berbalasan. Yang ketujuh yaitu transformasi fokus. Transformasi fokus diartikan jika sang penutur yang memberikan penekanan dan pementingan tertentu kepada salah satu bagian tutur. Yang kedelapan yaitu transformasi pencakup. Transformasi pencakup adalah sebuah klausa yang mengisi satu gatra pada kalimat yang lebih tinggi. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu transformasi rapatan. Transformasi rapatan adalah proses merapatkan kalimat yang satu dengan menggunakan partikel perapatan. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip dasar tata bahasa transformasi. Gagasan dasar atau prinsip dasar tata bahasa transformasi generatif menurut Chomsky ialah penolakan terhadap asumsi utama strukturalisme yang beranggapan bahwa kelayakan kajian kebahasaan ditentukan oleh deskripsi data kebahasaan secara induktif. Tata bahasa transformasi hendaknya terdiri atas sekelompok kaidah yang jumlahnya tertentu. Seseorang dapat melakukan aspek kreatif bahasa, yaitu mampu membuat berbagai kalimat yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa dimengerti, yang mana sebagian kalimat tersebut belum pernah diterapkan atau didengar.